firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama diberikan wejangan atau nasihat dari seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kemarin lalu kita belajar tentang keberanian atau episode dari ayahnya, yaitu Daud. Sekarang pagi ini kita belajar dari anaknya, kita kenal dengan Raja Salomo. Konon Raja Salomo dalam kepemimpinannya memimpin Israel, dia mampu membawa bangsa Israel menjadi negara adikuasa, atau kita sebut layaknya kalau kita sandingkan saat Salomo memimpin kerajaan Israel, itu layaknya Amerika pada masa kini. Dia menjadi barometer mulai dari politik dan semua aspek ekonomi. Standarnya itu masa jaya, masa keemasan kerajaan Israel itu ada di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Dan apa yang membuat sampai dia sanggup untuk mengantarkan bangsa Israel yang dahulu tidak diperhitungkan selalu menjadi bulan-bulanan dari tawanan dari bangsa-bangsa lain. Tapi ketika dipimpin oleh Raja Salomo, bangsa Israel mengalami masa demi masa. Dan hal yang menjadi rahasia kita, kalau kita membaca kitab suci, apa yang membuat Salomo menjadi seorang pemimpin yang sangat masyhur dan sukses, itu dikarenakan karena dia memiliki hikmat. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa hari ini teristimewa karena Papua dan secara umum di Indonesia, orang pintar terlalu banyak. Bahkan mereka punya embel-embel gelar itu muka belakang, profesor, doktor, bapak kondektur, dan banyak embel-embel. Orang pintar terlalu banyak di negeri, di tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia. Kita tidak kekurangan orang pintar. Tetapi pagi ini Alkitab hendak mempertanyakan, apakah dari Sabang sampai Tetepu Gabung masih adakah orang yang memiliki hikmat? Karena yang memiliki hikmat itu langka, sangat sulit. Dan hikmat tidak bisa Anda peroleh di bangku pendidikan formal ataupun dalam pengalaman hidup. Sebab hikmat hanya bisa dianugerahi, diberikan hanya kepada orang-orang yang layaknya Daud, yaitu yang mengandalkan Tuhan, bukan yang mengandalkan kepintaran dan kehebatannya sendiri. Ini yang susah, sehingga sudah hampir 78 tahun Indonesia merdeka, bangsa lain sudah naik sampai di bulan. Indonesia itu masih hidup berusaha untuk bertahan dari bulan ke bulan, Januari sampai Desember. Padahal kita tidak kekurangan orang pintar. Gelar di muka belakang dari mana? Tetapi karena terlalu pintar, satu lain pintar mampat, pintar tipu, pintar bikin bom, pintar manipulasi, bahkan sampai pintar selingkuh juga, pintar bersandiwara, bikin muka 100, padahal dia ada bikin barang-barang baik juga. Dan dari segi kepintaran kita di Indonesia banyak, bahkan berlebihan. Kita memiliki kepakaran dalam hal kepintaran. Cuma yang pagi ini kita akan belajar dari apa kesuksesan, resep, rahasia dari seorang raja yang pernah membawa bangsa Israel mencapai puncak keemasan. Di samanya saat dia memimpin, bangsa Israel muncul sebagai negara adikuasa. Itu Raja Salomo. Pagi ini saya ringkas saja karena dari ayat 1 sampai 26 cukup panjang ya. Saya bagi ada 4 bagian, dan itu 4 resep kunci kesuksesan atau 4 wejangan nasihat untuk kita menjadikan hidup ini menjadi lebih hidup. Kenapa kita bilang hidup ini menjadi lebih hidup?
Karena orang yang mati tidak bosan mati, karena orang yang hidup pun bosan hidup. Karena kalau kita menggambarkan bahwa hidup ini tidak panjang dari Sabang sampai Merauke atau sampai titik waktu, tidak. Hidup ini seperti uang, bahkan seperti bunga yang pagi hari dimakan, tapi orang masih bosan juga. Tapi so tete yang meninggal yang sebelum saya ada lahir di dunia ini tidak pernah bilang kamu bosan mati tinggal tidur dalam kayak itu lagi. Jadi jalan-jalan ke kota. Kita tidak pernah dengar datang dari dunia orang mati bilang kamu bosan mati. Kalau mati lebih lama dari segi durasi waktu dibanding hidup. Justru hidup itu singkat. Tapi itu pun juga manusia masih bosan. Bisa bosan hidup, kan di dunia ini hanya mempersalahkan sini, misalkan Tuhan. Pokoknya dia rasa bahwa dia menyesal hidup di dunia. Karena kita menggambarkan bahwa hidup ini begitu singkat. Oleh karena itu, kita perlu menghayati dan merenungkan resep kehidupan dari Raja Salomo, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang pintar punya gelar muka belakang, profesor, doktor, bapak kondektur dan segala macam. Tapi kita masuk menjadi bagian dari kategori orang yang langka. Karena dunia saat ini yang dia butuhkan bukan orang pintar. Yang dunia butuhkan hari ini ada orang yang punya hidup. Itu tidak terbantahkan. Dan orang pintar terlalu banyak. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, saya mulai dari resep yang pertama. Itu Bapak Ibu bisa baca pada ayat 1 sampai dengan ayat 8. Itu adalah siapapun yang mau menerima, siapapun yang mau diberikan hikmat, itu hal yang pertama menurut Raja Salomo layaknya dia menggambarkan hubungan ayah dan anak. Hai anak, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintah. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkan kepada, dan seterusnya sampai 8 kalau perlu baca. Hal yang pertama, kita ciri-ciri orang yang takut punya hikmat, itu yang pertama dia takut Tuhan. Sederhana saja. Takut Tuhan di sini bukan berarti kayak kita lihat keluarga, teman-teman atau takut hati, tidak. Tapi takut Tuhan di sini yang dimaksudkan itu mengandung makna ketaatan, patuh terhadap hukum-hukum dan perintah Tuhan. Kita selalu patuh terhadap ajarannya. Tapi hidup ini tidak melenceng. Sudah jelas semua bilang jangan mencuri. Jadi kalau orang barat mencuri, kalau orang takut Tuhan tidak ada korupsi di Indonesia. Semua takut ini, karena pasti ini. Tapi karena tidak takut Tuhan, akhirnya kita sampai hari ini bangsa lain sampai di bulan Indonesia ini berusaha bagaimana supaya bisa bertahan dari bulan ke bulan. Itu kasih kalah ini karena mereka 5 bulan satu saja, itu 12 bulan. Itu karena tadi tidak takut Tuhan. Itu ciri kita punya hikmat. Banyak orang di sekolah punya nilai matematika bisa 9, bisa 10. Tapi BLT turun ke desa, 10 bagi keluarga, 10 juta bagi keluarga, dia bingung, ini bagi bagaimana? Matematika dulu sama mengajar bagi-bagi, hanya mengajar kali-kali dan tambah-tambah kurang-kurang, itu jadul. Lu tutup mata saya bisa kasih kurang dana yang menarik, tapi bisa lu tambah dia, lu kasih kali double. Tapi sampai dibagi-bagi lalu semua nilai error. Nah, tidak takut Tuhan. Segala sesuatu yang muncul, korupsi merajalela karena hal pertama kita melupakan ajaran, kita tidak takut Tuhan. Saya bayangkan itu orang tua dulu yang masuk produk Belanda. Kalau orang dulu jadi bendahara, itu masih ada uang 25 sen yang dulu. Kalau satu hilang saja, kita itu dari malam sampai pagi kita pikir ini 25 jatuh di mana? Dulu mau uang 25 itu kecil. Ya kalau terselip di mana dicari. Ya hari ini kepala desa uang 200 sampai miliar aja kan juga biasa-biasa itu bukan senyum-senyum. Kalau bikin muka 100 kita ada berdosa. Karena apa? Kita tidak takut Tuhan. Banyak terjadi keluarga broken home, tidak menjaga kekudusan dalam pernikahan. Karena apa? Tidak takut Tuhan.
Padahal kita punya orang tua dulu yang yang tidak punya pendidikan yang tinggi sarjana seperti itu sekarang. Tapi dia bisa berkeluarga dari Opa sampai Oma, Ansar sampai Insar. Tapi itu yang sekarang punya titel sampai muka belakang, tapi banyak keluarga berkabung. Perceraian menjadi gaya hidup, tapi tidak takut Tuhan. Makanya mama dulu kalau lihat kamu sarjana bodoh. Mata tahu di mana? Masa orang bapak juga kamu bawa? Kenapa? Tidak takut Tuhan. Semua berawal karena kita tidak takut Tuhan. Itu ciri yang paling utama. Dan ciri bagi orang yang takut Tuhan yang kedua, dia tidak saja dengar firman Tuhan, dia tidak khotbah berapi-api, keluar dari pintu gereja, ini bikin lain. Itu bilang latihan lain, main lain. Tapi apa yang dia buat, apa yang dia katakan, apa yang dia dengar dari firman itu dia lakukan dalam hidup. Hanya kemarin waktu saya sampaikan dalam khotbah kita dalam 1 Samuel 17 tentang Daud yang Goliat, dia bilang kalau Daud yang dulu dia memerangi Goliat, dia tumbangkan kesombongan Goliat pada masa itu. Daud yang sekarang Tuhan kecewa karena dia bukan melakukan peperangan dengan Goliat, malah dia berkawan akrab dengan Goliat. Enggak sahabat baik dengan Goliat. Bukan kita melawan Goliat, tapi kita malah bersahabat dengan Goliat. Itulah sebabnya kalau kita mau dunia ini butuh Goliat yang baru, butuh orang yang tidak saja dengan firman, tetapi secara diam-diam tidak tahu dia masih terikat di dalam kebiasaan judi, kebiasaan masuk kehidupan dugilnya dunia gemerlap. Tapi dia kelihatan orang Kristen. Perbuatan yang tersembunyi di luar sana berbeda jauh dengan apa yang dia terima. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak takut Tuhan, kalau orang yang takut Tuhan, apa yang dia dengar itu dia lakukan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang takut Tuhan adalah orang yang kita bisa lihat pada ayat 2 ya, kalau kita baca di situ, orang yang takut Tuhan itu dikatakan karena panjang umur dalam usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Dan yang ketiga, orang yang memiliki hikmat adalah orang yang tidak hidup menurut pikiran, kemauan, dan kehendaknya. Itu ciri orangnya. Segala sesuatu yang dia mau rencanakan ke depan untuk melakukan apapun, atau dia pagi mau beraktivitas, mau keluar dari pintu rumah, itu sudah naik doa. Segala sesuatu yang dia buat itu dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Orang yang punya ciri-ciri, punya hikmat. Bukan bangun pagi langsung yang dia cari duluan itu HP, tapi yang bangun pagi yang dia naikkan duluan adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Itu ciri yang kedua. Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa janji Tuhan kalau kita takut kepada Tuhan? Apa janji? Ada 3 janji bagi siapapun yang takut kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa baca pada 1 dia umur panjang, ayat 2 ya. Dia umur panjang. Dia diberikan berkat usia lebih. Hari ini usia kita mungkin sampai baru 50 atau 60 sudah mau ya. 50 ke atas sudah kalau masuk rumah sakit. Mungkin kau cuma rasa kepala sakit sedikit saja. Tapi kau lapor di puskesmas, kau bisa bawa pulang obat 1 karung plastik seminggu. Kau bingung minum yang mana? Obat habis itu sudah perlu makan nasi lagi karena obat terlalu banyak, kau kenyang dengan obat.
Karena apa ya, daya hidup kita yang sekarang, konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung kimia dan segala macam, hal itu menyebabkan usia kita saat ini mulai menurun. Kalau orang turun bisa dengar sampai 90, sampai 100. Itu yang sekarang. Kalau sampai 50 saya itu syukur saya hidup. Karena sudah mulai langka. Karena orang yang takut Tuhan, ya, sekalipun di tengah-tengah apa ya, nilai kehidupan sudah mulai menurun, di mana orang mulai apa ya, banyak yang meninggal di usia muda. Ketika saudara takut Tuhan, saudara pasti mengorbankan. Kalau saudara tidak takut Tuhan, masih 30, 40, lain bulu begini, tangan berbelok begini. Akibat dari tidak takut Tuhan. Dan kaget begitu dengar, aja sudah benda kita. Dan yang kedua, apa janji Tuhan? Kalau kita takut Tuhan, kita bisa lihat pada bagian ayatnya yang keempat ya, itu orang yang takut Tuhan itu di dalam pandangan mata Tuhan dia mendapat penghargaan, bahkan manusia. Saudara dihargai, Jokowi hargai saudara, saudara bangga sekali. Atau gubernur Papua ini memberikan penghargaan, saudara merasa bahwa saudara sudah mencapai ketenaran dan popularitas. Lagi Tuhan Allah dia menghargai saudara, memberikan penghargaan. Itu jadi itu bagi mereka yang takut. Bukan saja Tuhan menghargai, bahkan sesama manusia. Ya, pendeta bandingkan dulu kepala-kepala dinas dulu. Itu loh meja kerja itu. Kalau kepala dinas produk ya tahun 70 atau sebelum-produk lagi. Itu meja kerja itu Alkitab dengan yang rohani. Biasanya meja kerja di kantor. Kalau kepala dinas sekarang HP bagus sempat. Tidak kalau kita dunia orang yang susun di atas meja itu mulai dari HP Android yang lain taruh di supaya ini simpan lagi dalam pos kaki. Itu menunjukkan bahwa apa ya, memang kita menghargai dia karena pimpinan, tapi itu semua bersandiwara. Karena tak nanti nonjol itu dia membawa. Tapi coba kalau besok mansar kepalanya sih pensiun, aku turun dari kepalanya. Dia teman dia punya karyawan dan dulu dia pimpin dulu dia ini kau boleh kepala dinas mata perempuan dia dalam lewat sana. Jangan yang hormat dia itu, menghargai dia itu hanya formalitas saja. Kalau saya bikin muka mau sama dia, katakan dia. Ini apalagi sih dia punya provokatif. Dia bisa kasih saya menunjukkan dan sebagainya. Itu hanya baku hormat itu hanya baku dikurangi saja. Tapi orang yang takut Tuhan, mereka kerja dengan apa ya, berpedoman pada cara Tuhan. Itu dia pensiun, dia jalan di pasar mama-mama, kali jalan di toko panjang ini. Dia punya teman-teman kantor yang dulu dia pimpin, dia masalah dan jalan. Bapak, saya hormat, menghargai. Sekalipun sudah pensiun dan tidak aktif lagi. Itu maksudnya. Karena bukan saja kan saudara dihormati oleh manusia, bahkan Tuhan itu menghormati. Dan itu yang tadi pendeta bilang, dalam Indonesia terlalu banyak orang pintar. Dia lah orang belakang. Tapi yang punya hikmat itu dicari. Yang mudah-mudahan dalam jemaat pengharapan kita dapat banyak. Kita aminkan yang punya hikmat. Itu yang kedua, apa janji Tuhan bagi mereka yang punya apa ya, takut Tuhan. Bagian yang ketiga, kalau kita baca ayat 8, orang yang takut Tuhan, firman itu dia seperti obat yang mujarab. Sebelum dunia medis menemukan segala macam obat, firman ini adalah obat yang menyegarkan tubuh dan jiwa. Kita bisa lihat orang yang kerja di gereja setia, semua orang pasti punya masalah ya, punya pergumulan,
Semua orang pasti punya soal yang berat, punya tekanan-tekanan batin yang dirasa. Tapi apa kelebihan orang yang dia selalu bersekutu membangun hubungan dengan Tuhan? Itu kan berarti bukan singgung, bukan kelihatan segar. Jadi uang tidak menjadi jaminan, harta tidak menjadi jaminan. Maka banyak orang yang konglomerat mati bunuh diri. Saya kasih contoh Michael Jackson, seorang penyanyi yang terkenal, populer. Tapi dalam hidupnya dia merasa kesepian. Makanya dia menciptakan sebuah lagu, You're Not Alone. Kamu tidak sendiri. Sekalipun dia dipuja-puja oleh banyak fans, dia punya banyak penggemar, tapi pribadinya kosong. Dia merasa kesepian. Itu firman ini obat yang mujarab, obat awet muda. Maka itu beli itu sekarang harga berapa? Beda-beda harga mahal. Mungkin bapaknya suami gaji setengah sih beli barang-barang itu ya, beda kosmetik, eyeshadow, segala macam. Dan saya beli mahal-mahal. Selalu bilang obat awet muda yang menyegarkan jiwa, menyegarkan tubuh kita. Firman itu obat yang paling baik. Bahkan dia sudah ada jauh sebelum ada obat-obat medis sebenarnya. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang takut Tuhan. Itu yang selalu membagikannya. Yang kedua, itu kalau kita baca ayat 9 sampai 10, ini merupakan rahasia sumber berkat. Saudara mau hidup dalam kelimpahan, tidak mengalami kekurangan. Meja makanmu selalu dipastikan dipenuhi dengan makanan dan minum. Ini rahasia. Ayat 9 dan ayat 10. Saya baca bagi kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu dan bejana pemerasan akan meluap dengan air buah. Salomo menjadi satu-satunya manusia yang pernah hidup di planet bumi ini. Sampai hari ini belum ada yang ganti dia. Yang dia mengarahkan semua harta miliknya untuk membangun rumah Tuhan. Itu Raja Salomo. Keturunan lesumbangan dan bangun gereja. Kadang-kadang itu datang khusus sih. Sebenarnya sebentar kalau hanya sekali belum apa ya keluar ya. Sudah lesumbangan sebelum pintu. Kalau kasih Tuhan lo pikir-pikir, terbanyak pada itu. Kalau 100.000 yang merah itu kalau kita bawa ke dalam gereja itu rasa Tuhan itu besar sekali. Tapi kalau 100.000 itu bawa di Mall Jayapura, nanti kecil terhadap apa-apanya. Kita kadang-kadang mau memberi untuk Tuhan, kita terlalu dilingkupi oleh kekhawatiran. Kita takut. Kalau Tuhan bilang, oh tes saya sudah, uji saya. Kalau saya tidak kasih turun berkat, paling baik. Karena begini Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang kita sembah. Itu Tuhan yang paling anti dan paling alergi. Kalau dia rasa dia hutang sama kita manusia. Dia rasa dia berhutang. Tidak sama dengan kita manusia yang suka ngutang, suka bohong, suka kredit, suka pinjam, dan segala macam. Tuhan tidak alergi terhadap barang-barang itu. Dia tidak akan membiarkan apa yang saudara beri untuk dia. Dia akan lunasi cash dan bahkan 2 kali lipat dari pemberian. Tuhan lihat, sudah menjadi pribadinya Allah, pribadinya itu. Dia tidak suka bahwa dia merasa berutang budi kepada manusia ciptaan. Tuhan tidak bisa tempat di posisi. Hari ini mau kasih, jawab pun. Dia terbilang nanti, Mas nanti habis pulangnya baru datang lagi ya. Tuhan tidak ada kamusnya Tuhan seperti itu. Sehingga dia bilang bahwa kalau kau kasih dengan hasil pertama penghasilan, kalau kau tes saya sudah. Kalau saya tidak pastikan bahwa meja makanmu
pastikan tidak akan pernah kosong. Di atasnya pasti ada makanan. Itu rahasia yang selalu membagikan kepada. Makanya belum ada manusia yang sama seperti Salomo sampai hari ini. Ini bangun baik Allah, rumah Tuhan, nanti saya pakai emas. Ini emas itu bawa di Pegadaian itu jualan. Ini kasih yang bikin, ini Tuhan bawa. Sehingga keturunan Salomo diperhitungkan. Sampai hari ini, kalau kita nonton di acara TV di Trans TV dalam acara yang disebut On The Spot, deretan orang-orang terkaya di dunia itu masih didominasi oleh keturunan Salomo. Sebut saja Bill Gates yang punya Microsoft, begitu. Sebut saja Mark Zuckerberg yang mencipta Facebook, semua keturunan itu. Karena Tuhan memperhitungkan nenek moyangnya pada Salomo. Dia memberi yang terbaik bagi itu. Dia tidak hitung semua kekayaan kalau itu baca. Salomo membagi bait Allah. Itu tidak tahu. Maka kadang-kadang itu sering juga berhadapan. Warga Jumati, waktu terawihnya tersinggung sedikit. Ini warga itu beda telak sedikit. Itu tidak ada. Oh itu waktu itu kalau saya sumbang saya berapa atau semen berapa saat gereja tidak ada. Ya, kadang-kadang kalau pendeta berhadapan dengan orang yang begitu, dia baru sumbang sedikit saja dia setuju. Kita sudah mari, kalau memang bapak rasa baru teras bapak yang punya, ya sudah bapak silakan makan lepas atau bawa pulang, itu cari baru saja. Daripada dia tinggal di sini bapak semua. Itu rahasia supaya kita hidup berlimpah. Tuhan sekali lagi, Tuhan itu dia anti, dia alergi, dia berutang sama saudara. Beda dengan kita manusia yang suka utang, suka kredit, suka pinjam. Tuhan tidak ada boleh utang. Kau kasih hari ini juga dibayar dulu. Dan yang rahasia yang ketiga, itu kita bisa baca mulai dari ayat 11 sampai ayat 18 adalah sumber kebahagiaan. Saya baca bagian 9 dan ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayang. Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan dia secara tapi saya buat cerita tentang pengalaman. Dan saya juga pengalaman juga pasti ada di Bapak Ibu. Di sini Salomo bilang jangan bosan menerima dan layaknya hubungan ayah dan anak. Sejak saya mulai masuk pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, ini perguruan tinggi kurang, tapi mulai intensinya sangat kuat. Itu mulai dari sekolah dasar sampai sini. Itu mulai dari bangun pagi, apa di mama di rumah. Dia jam, kok bangun semua jam aku terlambat. Macam-macam belum tuh masih yang terus dalam loading belum full, nyawa belum masuk semua mas. Dia sebenarnya kok bangun cepat. Kok bangun atau mama ada kayak bakar di sini kasih bangun kok. Dulu juga mama sampai di pintu kamar mama itu udah berteriak ke dalam. Jangan busuk gigi. Keluar. Ini bentuk apa ya? Menurut Salomo, orang yang paling bahagia di dunia bukan karena dia punya harta, punya materi dan sebagainya, tapi dia mendapati perhatian dari dia, layaknya orang tua kepada anak. Segala tetap bengek. Mulai dari bangun pagi sampai malam, kau kan dihujani dengan ocehan, ngomelan. Ingat mau ke sekolah, jangan lupa berdoa. Mau terlepas dari rumah, ingat setelah kalau menyeberang jalan, kau ingat, kau lihat ke kiri kanan, sadar lewat. Kita selama di sekolah, belum pulang 3 jam. Jam 2
Belum ini belum pulang. Oh dia segini saya di rumah. Masih keringat pica, mentari hantam di kepala, belum buka sepatu, belum dia sebatar dari ya. Putar di mana? Pulang sekolah tuh langsung di rumah. Tapi gimana dia bangun nih? Kira ada yang culik kah atau bagaimana? Kadang-kadang waktu saya masih ya itu rasa bosan, rasa jenuh. Kadang-kadang saya menghayal kapan nih ada satu hari saja yang bapak dan mama ini stop bicara saya. Salah satu ini amal, rumah itu salah macam saya hidup di dalam pemerintahan Pontius dan Pilatus. Tidak betah, karena tidak selalu ngomel, selalu coaching, tidak boleh ini, dan gak boleh teman-teman yang bukan sahabatku, rumahku. Ini yang dimaksudkan bahwa kadang-kadang kita sebagai umat kita merasa bahwa Tuhan membatasi kebebasan kita. Kita tidak boleh bersenang-senang di dunia ini. Kita seolah-olah tidak memiliki kebebasan. Dan satu hal yang hampir saya tidak memahami waktu saya masih kecil, itu misal orang tua biarnya masalah itu kalau satu hari alpa itu dia protes biasanya kalau tidak batang kayu di awas ekor pari. Kalau masalah salamatan itu pindah tanggapan dua. Karena satu orang kalau tinggal alpa tidak masuk sekolah. Itu diantar dari kaki sampai pangkat tulang belakang. Itu macam dia lupa kalau nanti itu bisa mati atau gimana. Itu terlalu emosi. Baru yang sebenarnya tidak pahami nanti malam waktu mau tidur baru datang di bawah. Dibilang anak. Bapak pukul itu bukan karena anak benci, karena bapak saya. Karena saya bilang, saya apa satu belakang ini kakinya biru-biru, itu tidak paham. Tapi kalau dia tidak mendidik kita dengan keras, tidak dengan omelan, kayaknya pasti ada yang mengalaminya. Mendapati orang tua yang begitu perhatian dan care, setiap langkah dia selalu akan tegur dengan nasihat. Dia kejar pun dengan segala macam omelan. Tidak boleh. Seolah sama juga sebagai Tuhan yang memainkan perannya kepada anak-anaknya yang dikasihi. Dia tidak biarkan, dia takut saudara salah langkah dan jatuh binasa. Karena kita tidak mengerti. Nah, seperti termasuk pendeta waktu kecil, dia temannya kapan ada satu hari di mana bapak dan mama tiba-tiba dia mau, bisa tiba-tiba, saya dengan suara-suara lagi. Karena mulai dari buka mata juga bicara sama tutup mata juga masih bicara. Karena aku menghayal, aku rasa bahwa rumah itu sebagai sesuatu yang macam seperti di penjara. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang tidak jenuh dan tidak bosan, dia pasti jadi hampir hari ini. Dia pasti memiliki kehidupan yang bahagia hari ini. Ini pesan Salomo. Jangan kau bosan, jangan jenuh terhadap didikan dan ajaran. Makanya dibilang umur panjang berkat semua dari tangan-tangan. Dan mereka yang mendengar berpegang pada didikan itulah sumber kehidupan. Itu adalah pohon kehidupan. Dan ini pasti berhasil. Dan semua yang hari ini di Papua itu anak-anak yang tidak membanggakan, tidak suka melawan orang tua yang peduli tadi. Dan ini juga merenungkan kalau saya kadang-kadang waktu masih kecil saya masa pukul saya pun jajah saya besok tua itu sekarang aku bisa juga nanti balas dan saya dendam. Tapi ketika saya jadi ya sampai dia jadi berbalik saya menyadari justru itulah yang membuat kita meraih bahagia kesuksesan di hari. Bukan dia,
Bukan dia yang terima gaji, bukan dia yang mendapati keuntungan. Kadang-kadang kita melakukan firman, kita berpikir bahwa kita melakukan perintah-perintahnya untuk Tuhan pakai kepentingan. Tidak. Justru saudara melakukannya untuk kepentingan diri sendiri. Seperti saya terang dengar dia, hanya terima gaji. Kalau saya nggak tahu ya karena dia sendiri bertanya. Tapi dia melakukan itu tugas bahwa dia harus memastikan bahwa anaknya berjalan sampai meraih masa depan. Itu makna dari pesan Salomo, jangan pernah jenuh atau bosan. Sebab Tuhan dia mendidik, dia membentuk, dia mengambil orang-orang yang dikasih ini dengan keras. Tetapi itu tujuannya, endingnya, akhirnya itu meraih kebahagiaan. Seperti itu. Dan bagian yang terakhir dari ayat 19 sampai 26 itu adalah pesan bagi saudara dan saya tentang kehidupan ini berasal dari Allah, dari Tuhan. Sehingga kehidupan ini jangan kita kasih rusak atau kita sia-sia. Seperti ada pujian yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara hari ini masih diberikan kesempatan untuk melihat matahari, masih diberikan kesempatan untuk menghirup oksigen, itu sebuah berkat yang indah yang terbesar di antara itu. Bapak Ibu duduk di saat ini dalam gereja ini, ada banyak orang lain di belahan dunia yang sementara tidak bergaya, bahkan ada di antara dua, antara hidup dan bahkan ada yang melakukan. Tetapi ini masih diberikan kesempatan melihat matahari. Oleh karena itu ini dihargai. Salomo bilang semua yang ada kita lihat itu hanya pemakai gunung-gunung yang Bapak lihat sekarang itu hanya yang buat pohon-pohon, kali-kali dan sebagainya. Sehingga kita harus hargai. Dan yang lebih penting kita hargai hidup kita. Hidup kita ini berbeda. Semua ciptaan Tuhan. Hari ini makna kehidupan sudah tak lagi dihargai, sudah tidak lagi dihormati karena ketamatan dan sifat manusia yang rakus. Karena bukan dia yang ciptakan tanah, bukan dia yang ciptakan pohon. Tuhan yang sumber kehidupan. Tapi tidak hargai Tuhan. Maka dia tidak hargai dirinya sendiri sebagai ciptaan. Oleh karena itu pesan kita yang terakhir bagi kita, gunakan hidup ini menjadi lebih hidup dan pakai hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani. Jangan sia-siakan. Apa istimewanya hitung hidup? Bapak Ibu ada dua istimewa. Saat hitung hidup ini ya, itu bisa rasa pahit dengan manis sama-sama, susah dengan senang itu bergantian. Kita bisa rasa bahagia dan menderita itu bersamaan. Itu hanya kau bisa rasa pada saat hidup. Kenapa? Kalau Anda sudah mati, hanya dua saja alamatnya. Kalau nama tidak ada di neraka, pasti ada di surga. Di dunia ini alamat banyak, macam-macam. Tapi kalau sudah meninggal, sudah mati, itu alamat dua saja. Itulah sebabnya Salomo mengatakan hargai hidup ini. Hidup ini kok bisa rasa dua-dua. Kalau sudah mati, kalau kau masuk neraka, kau tidak tahu yang namanya bahagia itu modelnya seperti apa, senang itu modelnya seperti apa. Saya pernah tahu. Karena yang ada di dalam neraka itu hanya ratap dan tangis, penderitaan. Sebaliknya, kalau kau masuk surga, kau tidak tahu yang namanya ratapan dan tangisan, penderitaan dan penyakit tidak tahu itu. Di suatu tempat yang senang. Tapi hanya di dalam hidup inilah kita bisa rasa dua-duanya terjadi. Itu kayak gitu. Maka kalau bilang hargailah kehidupan. Banyak orang hari ini tidak menghargai kehidupan.
menganggap kehidupan itu satu. Karena kehidupan itu bukan hasil pikiran kita manusia, gagasan kita, bukan ciptaan kita ini. Kita percaya bahwa hidup ini dan mati itu Tuhan yang punya. Karena itu, hati hidup ini baik-baik. Supaya hidupmu menjadi berkah, hidupmu menjadi kesaksian. Dan itulah yang diinginkan. Dan Salomo mengatakan bahwa kalau orang yang punya hikmah, dia akan menjadi ramah, bersahabat terhadap kehidupan. Dia ramah kepada sesamanya maupun ramah terhadap alam. Kalau orang tidak takut Tuhan, dia menjadi hama atau dia menjadi mesin pembunuh. Dia menjadi penyakit bagi sesamanya, tidak ramah terhadap sesama. Banyak manusia terjadi kanibal, terjadi sedikit orang makan orang, tapi juga dia tidak ramah dengan alamnya. Tengok penebangan kota dia itu lagi dulu saja deranya hutan-hutan di atas sana masih alam. Sekarang ini sudah kali-kali di bawah juga dipertop lagi, masih jernih, masih kecil, itu masih alami. Sekarang itu lihat itu sudah tidak lagi bersahabat dengan alam ini. Karena kita jadi penjahat bagi alam. Alam pun banyak jadi penjahat bagi. Akhirnya bumi ini menjadi tempat yang sudah tidak aman lagi bagi kehidupan. Bumi ini berubah menjadi ancaman. Karena Tuhan tidak ciptakan bumi ini untuk jadi ancaman bagi semua makhluk yang hidup. Itulah sumber kehidupan. Oleh karena itu hargailah kehidupan. Dan sejak awal pendeta sampaikan bahwa hidup ini hanya singkat. Seperti uang digambarkan oleh kita, atau hidup ini digambarkan seperti bunga yang pada pagi hari mekar, di sore hari lain. Karena begitu singkat, sehingga jangan saudara bosan hidup. Nah, dari lihat itu hidup, itu bisa rasa senang, duka itu sama-sama. Sebab kalau saudara besok sudah meninggal, syukur kalau masuk surga, aku tahu cuma senang, saya tidak tahu duka. Tapi kalau aku masuk neraka, aku tidak pernah tahu yang namanya bahagia. Oleh karena itu hidup ini harus dihiasi dengan warna-warni. Hidup ini adalah milik Tuhan yang harus kita tanggung jawab kepada yang punya hidup ini. Jangan sia-siakan, pakai dan ubah menjadi lebih bermakna. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.